Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Baraya tentu saja mengetahui bahwa ada organisasi-organisasi, ormas-ormas, preman-preman, mafia-mafia yang paling ditakuti di Asia. Baraya bisa menyebut Yakuza atau Triad di Cina dan lain sebagainya. Tapi tahukah Baraya bahwa ada media di Jepang yang namanya adalah Rocket 24 itu sampai menyebut bahwa selain Yakuza dan Triad, ada organisasi preman paling berbahaya di Asia, yaitu Laskar Bali. Jadi, saya mohon maaf ya, jadi ormas di Bali itu dianggap sebagai salah satu mafia atau gangster atau preman yang paling menakutkan se-Asia. Disejajarkan dengan Yakuza dan Triad gitu. Apa tuduhan yang diberikan kepada Laskar Bali itu? Satu, mengepalai semua gangster-gangster di Bali. Itu klaimnya. Yang kedua, itu mereka melakukan pungli dan pemalakan ekstrim terhadap perusahaan-perusahaan. Ya, semua hal yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi di Bali, itu semuanya dipalakin sama mereka. Itu tuduhan yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah banyak melakukan tindakan-tindakan kriminal. Tetapi tindakan kriminal itu kemudian tidak diatasnamakan mereka. Karena setiap anggota mereka melakukan tindakan kriminal, maka jalur langsung tiba-tiba diputus gitu. Dan bahkan ada sebuah buku namanya Snowing in Bali itu sampai menyebut bahwa Laskar Bali itu terlibat dalam kasus-kasus kriminal yang lebih besar lagi. Misalkan peredaran narkoba, senjata ilegal, senjata api, dan mungkin juga masalah-masalah pembunuhan. Apakah tuduhan itu benar? Ya, tentu saja orang yang dituduhnya, pihak yang dituduh yaitu Laskar Bali dalam hal ini menolak untuk menyebut itu. Tetapi mengabaikan sama sekali laporan dari sebuah media juga itu tentu saja sesuatu yang ceroboh. Jadi ini sebenarnya benar atau enggak ya? Ya, benar atau salahnya yang kita sepakati bersama adalah bahwa di Indonesia banyak sekali preman dan preman-preman itu sekarang berbaju dengan label ormas. Dan inilah yang sampai sekarang harus kita akui ini berbahaya. Indonesia sekarang OTW menuju Venezuela. Indonesia sekarang OTW menuju Meksiko atau Panama. Itu faktanya semakin lama semakin kuat. Karena itu, mari kita sama-sama berpikir tentang solusinya. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Seberapa berbahayakah preman-preman yang mengatasnamakan ormas? Nomor satu, tentu saja kita ketahui bahwa warteg, warung-warung itu banyak yang tutup, banyak yang sepi, gara-gara dipalakin sama ormas. Dan atau bahwa ormas itu mendatangkan kepada mereka juru parkir yang membuat tokonya itu sepi. Jangankan toko warung biasa, Indomaret, Alfamart itu banyak yang sepi ketika di situ disatroni oleh tukang parkir yang ternyata tukang parkirnya ternyata cukup kuat karena dibakingi oleh ormas. Kita setuju hal itu kan? Kemudian kita juga mengetahui bahwa kontraktor-kontraktor di Indonesia itu salah satu yang menyebabkan mereka harus korupsi adalah karena ketika mereka memulai kontraknya itu, mereka akan didatangi oleh ormas-ormas, minta jatah, ngakunya sebagai orang pribumi, orang daerah, dan karena itu setiap ada pembangunan apapun maka ormas-ormas di situ terlibat setidaknya untuk minta pungli. Dan karena ada pungli di situ, maka kontraktor terpaksa korupsi. Dan akhirnya apa? Jalan atau jembatan itu menjadi lebih mahal dan atau ketahanannya lebih berkurang gara-gara korupsi itu. Ya gitu kan? Kita sepakati. Kemudian masalah berikutnya, ada banyak tempat-tempat pariwisata di Indonesia yang sepi sama sekali dari pengunjung gara-gara tiket masuknya dinaikin berkali-kali lipat oleh ormas-ormas. Dan itu juga kita mengetahuinya. Kemarin ada beberapa tempat wisata di Indonesia yang akhirnya sekarang sepi. Kemudian masalah berikutnya, kalau Baraya mau bikin event di luar, misalkan bikin band outdoor apa segala rupa, Baraya pasti juga berhubungan dengan ormas-ormas itu. Dan acara yang Baraya garap itu bisa gagal digelar ketika ada ormas itu, ya kan? Tambahin lagi, tanah kosong. Kalau Baraya menemukan tanah kosong, kemudian Baraya mulai parkirin di situ apa segala rupa, tiba-tiba akan ada orang yang mengklaim menguasai tanah itu, dan itu adalah ormas atau preman yang ngaku ormas. Benar kan? Seperti itu kan? Tambahin lagi, Baraya bikin rumah.
bikin rumah punya Baraya sendiri, Baraya mau bikin rumah di situ, itu Baraya akan didatangin ormas. Kemudian pengelolaan sampah biasanya di situ juga ada. Kemudian pedagang kecil, kalau bulan Ramadan mereka bukannya senang, mereka sedih. Karena apa? Mendekati Lebaran. Setiap mendekati Lebaran mereka harus kerja ekstra keras karena akan disatroni oleh ormas yang minta duit, minta THR. Iya kan? Saya punya teman, punya toko, dan setiap bulan Ramadan dia malah buka lebih lama. Karena apa? Karena untuk mengejar keuntungan yang harus dibagi dengan THR-nya para ormas itu. Itu juga masalah di Indonesia. Dan yang saya sebutkan itu sebenarnya adalah urusan-urusan yang menyangkut masyarakat kecil. Faktanya adalah masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas atas itu sama-sama menjadi korban bagi ormas, preman-preman yang berbaju yang oleh negara sudah dilegalkan. Sekarang Baraya harus ketahui bahwa kemarin-kemarin itu sebuah laporan mengejutkan datang yang menyebutkan bahwa ada ratusan triliun rupiah uang yang seharusnya diinvestasikan ke Indonesia dari luar itu gagal gara-gara tiap ada investor datang dari luar mau ke Indonesia bikin ini itu, sama ormas mulai dipalakin, sama ormas mulai diganggu keamanannya, sama ormas mulai diacak-acak perizinan dan sebagainya, dan akhirnya mereka gagal. Kemarin, salah satunya, ketika Donald Trump itu berkuasa untuk pertama kalinya di Amerika Serikat, dia kan langsung menggelar perang dagang ngelawan Cina. Dan perang dagang itu menyebabkan banyak perusahaan Amerika Serikat pindah dari Amerika Serikat dan banyak perusahaan Cina juga pindah dari Cina. Nah, pindahnya itu kemana? Ada yang ke Thailand, ada yang ke Vietnam, ada yang ke Singapura, bahkan ada yang ke Timor Leste, tapi sedikit sekali yang datang ke Indonesia, gara-gara kalau mau investasi di Indonesia banyak ormas yang minta jatah. Jadi semengerikan itulah ormas-ormas di Indonesia. Sebenarnya bukan ormas, itu preman-preman yang mengaku dirinya sebagai ormas. Yang sudah dilegalkan oleh pemerintah itu ternyata berdampak sangat negatif. Morotin rakyat dari yang paling kecil sampai investor yang paling besar, itu ada mereka di sana. Dengan masalah yang ditimbulkan oleh ormas separah itu, kenapa tidak ada tindakan untuk memperbaikinya? Ya, salah satu masalahnya justru ada di situ. Masalah utama dari kemunculan ormas berbasis preman itu adalah karena di Indonesia tidak ada penegakan hukum yang layak dan memadai. Jadi, kenapa ormas muncul? Ormas preman itu muncul karena tidak ada hukum yang layak dan memadai. Kan, jadi misalkan ginilah Baraya. Baraya punya masalah. Katakanlah masalahnya itu adalah pencurian atau keamanan atau yang semacam itu. Baraya milih lapor polisi atau milih lapor ormas? Saya sih secara pribadi milih lapor ormas. Pribadi ya, bukan ngajak Baraya untuk melakukan seperti itu. Karena apa? Kalau misalkan Baraya lapornya ke polisi, itu kecil kemungkinan Baraya akan ditanggapin. Dan itu sudah diketahui secara umum. Dan kalau misalkan ditanggapin pun dia mintanya ini itu. Itu bukan fitnah. Itu sudah menjadi fenomena dan sudah menjadi rahasia umum yang diketahui bersama. Kenapa itu bisa terjadi dan kenapa itu tidak diselesaikan? Kenapa tidak ada orang yang cukup berani untuk bisa berhadapan dengan kasus sebesar ini, fenomena sekeras ini? Ya karena salah satu masalah utama di Indonesia itu adalah penegakan hukum. Jadi kenapa banyak sekali preman-preman yang mengatasnamakan ormas yang bisa jumawa ke sana ke sini malakin orang? Itu karena penegakan hukum di Indonesia itu tidak layak dan tidak memadai. Jadi kalau misalkan Baraya punya masalah kecil aja, misalkan dompet Baraya kecurian atau motor Baraya kecurian, Baraya mau nggak kira-kira lapor polisi? Ini mas saya tanya aja secara jujur kepada Baraya. Kalau misalkan Baraya kehilangan motor, Baraya mau nggak lapor ke polisi? Kalaupun Baraya mau lapor ke polisi, maka yang dilakukan itu adalah bikin administrasi, surat pelaporan, apa dan sebagainya. Kadang-kadang juga diomelin, kenapa tuh nggak hati-hati, bla 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 bla. Dan motor Baraya mungkin tidak akan kembali. Ya, itu pun kalau ditanggapin, seringnya juga tidak ditanggapin kan. Saya tidak mengklaim ini atas dasar sentimen, tendensi atau semacam itu. Saya pikir ini adalah sudah menjadi sesuatu yang umum, fenomena yang umum. Jadi, kalau misalkan Baraya ngurus apa-apa sama polisi itu ternyata tidak bisa ditindaklanjuti, tidak digubris dan sebagainya, disitulah kemudian muncul ormas.
Coba cek misalkan yang tadi Laskar Bali yang dituding sebagai salah satu gangster paling berbahaya di Asia itu. Kita wawancara berapa orang yang di Bali, pengusaha-pengusaha yang di Bali. Ternyata memang ormas itu memang suka minta pungli, itu benar. Tetapi banyak sekali pengusaha-pengusaha itu yang ikhlas ngasih 500.000, 1 juta setiap bulannya kepada ormas itu. Karena apa? Karena mereka memang benar-benar menjaga keamanan. Jadi kalau misalkan ada sebuah kerusuhan, ada apa, nelpon polisi, kemudian nelpon ormas di waktu yang bersamaan, ormasnya datang jauh lebih cepat, sedangkan polisi kadang datang, kadang tidak. Kalaupun datang itu terlambat sekali. Itu pengakuannya ada di Bali. Yang seperti itu. Nah, karena penegakan hukum di Indonesia bermasalah, orang-orang yang menegakkan hukum malah oknum semua dan sebagainya, maka di situ peluang ormas juga dimanfaatkan sama masyarakat. Ketika masyarakat pada akhirnya memang benar-benar membutuhkan ormas, dan akhirnya apa, ormas itu menjadi semakin kuat karena dia mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat. Rakyat membutuhkan apa-apa, ormas datang. Ya, walaupun dia minta pungli, setidaknya dia bertanggung jawab pada bagian itu saja ya, bertanggung jawab atas apa yang diamanahkan kepada dia gitu, daripada lapor polisi. Sekali lagi saya tidak menyarankan Baraya untuk melakukan hal yang semacam itu, tetapi sekali lagi sudah menjadi wawasan umum kalau misalkan Baraya lapor polisi, hilang motor, maka yang lebih mungkin adalah mobil Baraya juga akan hilang, kan begitu. Ormas menempati posisi ketika hukum tidak berlaku. Dan yang berikutnya lagi adalah ketika hukum tidak berlaku, ketika ormas menjadi semakin besar, yang awalnya menjadi harapan rakyat tiba-tiba berubah menjadi orang yang sangat ditakuti dan mengintimidasi rakyat dan sebagainya, polisi sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Penegakan hukum dalam hal ini menjadi kosong sama sekali karena ketika ormas sudah menjadi besar, itu justru malah mengintimidasi dan menakut-nakuti polisi. Saya ada cerita di kantor polisi dekat rumah saya itu, kalau mau parkir ke kantor polisi untuk ya lapor dan sebagainya itu parkirnya itu dijaganya sama ormas. Jadi bahkan di tempat polisi pun ada pungli, dan punglinya itu tetap tepat ada di dalam kantor penegak hukum. Itu fakta. Kalau misalkan kantor polisi Baraya apakah juga dijaganya sama ormas, ya kita tidak tahu. Tapi itu kan memang ada seperti itu. Nah, kalau misalkan ini sudah menjadi terlalu besar dan kemudian pihak penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya apa? Akhirnya ormas-ormas itu bukan hanya main malak, bukan hanya ada di luar kemudian datang hanya untuk minta duit, bukan. Tapi dia terlibat secara internal ke dalam kebijakan-kebijakan publik di Indonesia. Kalau misalkan Baraya tidak percaya dan menganggap perkataan saya ini berlebihan, coba Baraya sekarang cek. Baraya sebutkan nama ormas yang paling Baraya keselin. Silakan sebutkan. Setelah itu, Baraya cek siapa ketuanya. Ternyata ketuanya itu pasti memiliki afiliasi politik tertentu atau bahkan dia ada dalam pemerintahan. Cek saja. Silahkan Baraya cek preman yang berbaju ormas, kemudian cek siapa ketuanya, dan Baraya akan menemukan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pemerintahan kita. Nah, kalau memang sudah seperti itu, artinya apa? Artinya, sekali lagi, preman ormas itu sudah bukan lagi bagian yang terpisah dari negara, tapi ini sudah menjadi bagian integral dengan pemerintahan kita. Artinya apa? Pemerintahan kita sendiri adalah preman. Jadi kebijakan-kebijakan yang besar, apa yang besar dan sebagainya itu pasti melibatkan mereka. Makanya ketika tadi disebutkan bahwa ormas-ormas inilah yang merugikan negara ratusan triliun rupiah setiap tahunnya gara-gara investasi yang gagal, tapi tidak ada tindakan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka bukan hanya kuat, mereka adalah bagian dari pemerintahan kita. Di mana bapak-bapak polisi dalam hal ini? Ya sibuk mengawal pejabat yang kejebak macet. Ya tapi ya itu mah abaikanlah Baraya. Ini sebenarnya juga saya tuh tidak membenci kepolisian, saya tuh tidak membenci pemerintah. Saya tuh cuman ingin membantu mereka gitu, menyadarkan masyarakat bahwa masalahnya demikian pelik gitu. Tapi harus diakui bahwa dalam konteks ini kita memang sedang OTW menuju Venezuela. Venezuela, Meksiko, Panama atau wilayah-wilayah di situ itu dikuasai oleh preman, dikuasai oleh organisasi-organisasi yang legal sebenarnya, dan politisi-politisi yang memang terlihat sebenarnya, tapi mereka adalah bagian dari preman itu. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana ya pada akhirnya negara ini akan bangkrut, negara ini akan rusak, karena negara ini dikuasai oleh orang-orang yang jahat. Kan begitu kan? Dalam prinsip demokrasi yang paling sederhana, preman itu adalah sampah.
demokrasi. Ormas itu keniscayaan demokrasi. Nah, di sini ada upaya dari sampah-sampah itu melegalkan dirinya menjadi bagian yang integral dari pemerintah karena dia adalah keniscayaan demokrasi. Artinya apa? Nanti si pemerintah kita itu akan menjadi sampah-sampah demokrasi karena di dalamnya ada orang-orang yang sampah demokrasi juga. Kan begitu. Dan ini bukan bukan hanya retorika. Misalkan kalau Baraya cek ada beberapa buku yang menjelaskan bahwa ormas-ormas, preman-preman itu sengaja diinfiltrasikan, disusupkan, dimasukkan ke dalam pemerintahan-pemerintahan di Indonesia, bahkan oleh pemimpin negara sekalipun. Ada satu buku yang menjelaskan bahwa di zaman Orde Baru, preman itu dipelihara dan dijadikan sebagai alat untuk mengontrol masyarakat yang lebih luas. Ada. Nah, itu di zaman Pak Harto sudah menjadi seperti itu. Makanya kemarin ada presiden yang juga didukung penuh oleh ormas preman. Itu ada yang seperti itu. Dan ini hubungannya simbiosis mutualisme gitu. Jadi maksudnya ketika ada pemerintah bikin kebijakan yang nyeleneh, bikin kebijakan yang menyengsarakan rakyat dan sebagainya, maka yang mereka lakukan itu adalah memanipulasi dan merekayasa ormas. Misalkan ormas dikasih tambang, karena tambang di Indonesia itu udah mencemari lingkungan, merusak perekonomian warga masyarakat, dan itu menjadi sangat kontroversial dan itu dimarahin sama dunia internasional. Misalkan, ya udah simpen aja ormas di situ. Ormas silakan Anda boleh nambang di sini, duitnya buat Baraya semuanya, tapi lindungi kami. Kan ada dugaan ke arah sana gitu. Saya sebut saja itu Muhammadiyah, NU gitu. Itu orang-orang grassroots Muhammadiyah dan NU itu sebenarnya tidak setuju ketika mereka diberikan jatah tambang itu. Salah satu alasannya itu adalah karena ada potensi bahwa mereka akan dijadikan bumper oleh pemerintah untuk ya terhadap serangan-serangan, kritikan-kritikan dan sebagainya. Tapi ya pada akhirnya kan mereka juga melakukan itu karena ya keuntungannya mungkin lebih besar dan sebagainya. Saya tidak menyebut bahwa NU dan Muhammadiyah itu adalah ormas preman, tapi saya menyebut bahwa kalau misalkan terhadap NU dan Muhammadiyah saja mereka diperlakukan dengan cara seperti itu dan sukses, artinya apa? Artinya pemerintah memang sudah terbiasa untuk melakukan skenario dan modus yang sama dalam memperlakukan ormas gitu. Jadi ormas dikasih kompensasi tertentu untuk memuluskan kebijakan-kebijakan yang kontroversial atau untuk menekan opini masyarakat atau untuk mengintimidasi lawan-lawan politik yang tidak sependapat dan atau harus disingkirkan dan sebagainya, kan begitu. Jadi kalau misalkan sudah seperti itu artinya apa? Ya negara kita negara preman. Makanya di sini saya ingin menyampaikan kepada Baraya semua bahwa ini tuh harus diakhiri. Kita tuh gak bisa jadi negara maju kalau kita gini-gini aja gitu. Kalau misalkan Indonesia mau maju, Indonesia mau berkembang, Indonesia mau menjadi orang-orang intelektual, Indonesia mau ya mencapai Indonesia emas 2045 gitu, maka kita mulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu apa? Berani. Kan preman-preman menjadi kuat itu karena mayoritas masyarakat mengabaikan mereka karena kita tidak berani menegur mereka, kita tidak berani mengontrol mereka, dan akhirnya apa? Mereka bersekutu, berkomplot menjadi semakin besar, dan kemudian ketika sudah menjadi terlalu besar tidak bisa lagi dibubarkan, ya udah apa boleh buat, mendingan diputihkan, dikasih legal formal bahwa mereka itu jadinya ormas gitu kan. Dan itu sekali lagi dimulainya dari apa? Dari ketidakberanian kita untuk menegur dan mengkritik orang-orang yang memang layak untuk kita tegur. Jadi, ya hal yang sangat sederhana dimulai dari mental. Ayo kita berani menegur orang-orang yang memang layak untuk ditegur. Jangan khawatir kalau misalkan nanti dampaknya akan menjadi lebih buruk dan sebagainya. Karena selagi mereka masih kecil, mereka itu masih sangat bisa dikontrol dan ketakutan. Justru kalau misalkan kita mengabaikan mereka, mereka akan menjadi besar, semakin besar dan melahap kita. Menghancurkan kita, menghancurkan ekonomi kita dan anak cucu kita. Dan kita tentu saja tidak mau menjadi seperti itu kan. Jadi ayo kita mulai dari hal yang sederhana, kita berani mengkritik orang-orang yang memang layak dikritik dan berani menyeruduk orang-orang yang memang selayaknya diseruduk. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya bukan PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.